Podcast BRPI ini adalah podcast yang membahas segala sesuatu tentang BRPI dan perikanan. Kali ini kita akan membahas tentang penjualan komoditas ikan unggul BRPI. Di tengah-tengah kita sudah hadir Mbak Deni Puji Utami. Kita jual mulai dari larva sampai ke induk. Jadi ada larva, benih, calon induk yang kita jual. Cara atau prosedur kalau misalkan Sobat Feedchat ingin membeli benih atau indukan dari komoditas ikan unggul BRPI itu. Nah, ada barang, ada uang, ada ikan ya Mbak? Inilah yang asli dari tempat asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Feedchat. Semangat tiap hari harus semangat. Kembali lagi bersama saya Ari Kusuma Wardani di Feedchat Podcast BRPI Bisa. Berkarya inovatif, semangat aplikatif. Podcast BRPI ini adalah podcast yang membahas segala sesuatu tentang BRPI dan perikanan. Di episode kali ini kita akan membahas tentang penjualan komoditas ikan unggul BRPI. Di tengah-tengah kita sudah hadir Mbak Deni Puji Utami yang sehari-harinya menangani tentang penjualan komoditas ikan unggul BRPI. Gimana Mbak Deni? Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Nih banyak Sobat Feedchat yang penasaran nih tentang komoditas apa saja yang dikatakan unggul yang dipunyai oleh BRPI. Boleh disampaikan Mbak Deni di sini? Oke. Jadi BRPI itu punya 5 komoditas unggulan. Satu itu lele mutiara yang sudah terkenal sekali. Nah, itu mempunyai keunggulan tumbuh cepat dan keseragaman. Kalau lele kan biasanya ukurannya sering nggak sama, jadi sering grading. Nah, kalau ini bisa meminimalis grading. Yang kedua kita punya nila srikandi. Nah, itu bisa bertahan sampai salinitas di atas 30. Jadi dia bisa ditawar di payo ataupun di air laut. Terus kita juga punya namanya Mas Mustika. Nah, itu Raja Danu tahan KHV. Biasanya kan serangan untuk ikan mas itu kan KHV. Jadi kita punya komoditas yang unggul di situ, tahan terhadap KHV. Terus yang keempat kita punya patin perkasa. Nah, patin perkasa itu keunggulannya di daging putih. Biasanya kan patin ada yang daging kuning, sementara pasar kan nyarinya yang putih. Nah, kita juga punya Gurami Bima. Gurami Bima ini persilangan antara dari Jambi sama Majalengka. Itu cepat juga. Itu sih yang kita punya selama ini. Sebenarnya kita juga punya udang galah makro, cuma sudah tidak produksi lagi. Produksi lagi ya? Iya, untuk udang galah makro itu. Itu kalau ikan-ikan kita sih. Kemudian kalau yang diperjualbelikan itu Mbak berupa benih atau bisa juga indukan? Kita jual mulai dari larva sampai ke induk. Jadi ada larva, benih, calon induk yang kita jual. Kalau konsumsi tidak. Konsumsi itu merupakan produk samping ya. Jadi khusus yang dijual di BRPI itu hanya benih atau indukan saja ya, tidak untuk ikan yang bisa langsung dikonsumsi ya. Kalau konsumsi itu mungkin insidental ya, kalau memang pas ada. Tapi bukan jualan utama kita, bukan produk. Enggak setiap hari ada gitu atau sesuai permintaan saja? Permintaan juga enggak. Jadi itu sebenarnya ikan-ikan yang tidak lolos seleksi, nah dipelihara, jadilah konsumsi, bukan sengaja kita produksi untuk ukuran konsumsi. Nah, kalau sudah ada ikan yang dijual, tentu Sobat Feedchat juga ingin mengetahui cara atau prosedur kalau misalkan Sobat Feedchat ingin membeli benih atau indukan dari komoditas ikan unggul BRPI itu. Nah, caranya gimana Mbak ini? Kalau untuk beli ikan sebenarnya bisa datang langsung ke BRPI di alamatnya di Jalan Raya 2 Sukamandi Pantura, Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Bisa juga melalui telepon
di hotline kami 0821 1616 8500. 081 0821 0821 1616 1616 8 500. 500. Oke. Itu bisa Saya ulangi ya, 0821 1616 8500. Oke. Gua harus diulangi ya tagnya. Aku nggak tahu itu apa tulisannya, Sil. Bagian divisi apa dari? Nanti Sobat Fishchat mungkin di akhir podcast kita bisa kita ulangi lagi ya tadi hotline-nya. Oh ya, Mbak Deni, kalau sehari-hari Mbak Deni itu di divisi apa dan bertanggung jawab kepada siapa? Kalau saya di divisi PNBP. Oh, berarti memang khusus ya. Melayani penjualan. Oke. Kemudian Mbak Deni, tadi caranya kan Mbak Deni udah menjelaskan ya bahwa Sobat Fishchat tuh bisa datang langsung atau melalui hotline. Nah, barang sudah ada, cara sudah ada. Nah, sekarang nih harganya Mbak Deni. Jadi, karena ini kan ikan unggulan ya. Iya. Jadi harganya ke harga. Oke. Sebenarnya kan kita untuk ikan-ikan kita itu kan by order. Oke. Jadi kalau karena ikan hidup tidak bisa langsung kayak di pasar kita beli ada gitu enggak. Cuma biasanya kita bikin janji dulu. Jadi misal di telepon kita pesan mau calon induk lele misal 1 paket atau berapa, nanti kita janjian tuh di tanggal berapa bisa diambil. Terus untuk pembayaran sendiri kita itu bisa cash, bisa transfer, tapi transfernya bukan ke rekening kami melainkan langsung ke rekening negara. Jadi harapan kami sih semua pembeli bisa langsung ke rekening negara kan. Kita berharap cashless lah di situ. Itu terus untuk ukuran larva biasanya tuh by order. Pesan dulu, nanti kita siapnya kapan. Nah, itu diambil kapan, berarti siapkan gitu. Jadi bisa by phone dulu misal pesan, tapi untuk pembayaran biasanya tuh pas hari H pengambilan atau 1 hari sebelum pengambilan. Jadi tidak boleh barang keluar dulu baru bayar, enggak. Oh iya. Jadi bayar dulu barang ada, cuma jaraknya juga nggak terlalu jauh gitu. Ada barang, ada uang, ada ikan ya Mbak? Iya. Oke. Nah, oke. Terus harganya Mbak bagaimana nih? Kalau harga itu sesuai PMK nomor 1 tahun 2025. Yang saya hafal sih karena yang sering dipesan. Iya. Itu calon induk untuk ikan lele itu 41.000 per ekor. Oke. Tapi minimal pembelian itu 1 paket. 1 paket itu terdiri dari 10 betina, 5 jantan. Nah, untuk larva itu per ekor Rp5. Oke. Minimal pemesanan 500.000 ekor. Oke. Berarti kurang dari 500.000 dilayani atau tidak, Pak? Kalau ini biasanya kalau memang di awal sebelum ada pemesanan kita nggak layani. Tapi biasanya petani itu sudah punya teman-teman, jadi tetap dikumpulin ke kita itu 500, tapi dari mereka 500.000. Oke. Terus ini Mbak Deni, mulai dari pesan sampai dengan ikannya itu bisa diambil dan dibayar itu biasanya nih yang sering Mbak Deni lakukan itu memakan waktu berapa hari? Tergantung ukuran yang dipesan. Misal kalau untuk kayak di larva lele itu misalnya 5 hari. 5 hari. Jadi misal pesan, jadi kita produksi itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi misal pesannya di hari Kamis, tetap kita produksi di hari Senin, nanti hari Jumat diambil. Seperti itu. Itu jam kantor berarti ya? Ya, jam kantor. Tapi kalau untuk calon induk itu tergantung ketersediaan. Misal kalau daerah dekat diambil sendiri, kalau memang saat itu ready ya udah langsung bisa. Tapi kalau itu di luar pulau, kita kan sering ngirim ke luar pulau juga, kayak ke Sumatera. Itu tergantung kita kondisikan sesuai dengan jadwal penerbangan juga. Nah, nanti jadwal penerbangannya kapan? Misal hari ini
mau terbang, mau ini, itu pembayaran udah harus dilakukan di pagi hari. Misal terbang kan biasanya kita diambil ekspedisi itu sore. Jadi pagi itu administrasi harus semua sudah selesai, baru sore itu berangkat ikannya. Itu yang bisa terbang itu hanya untuk calon induk lele. Kalau ukuran benih bisa, hampir semua itu bisa keluar pulau. Tapi kalau untuk induk itu yang paling aman tuh baru lele. Lele ya. Karena yang bisa kita pernah hampir kirim seluruh Indonesia. Oke. Nah ini soal pengiriman ya Mbak ya. Ini kan yang dikirim nih makhluk hidup gitu, ikan ya. Pasti ada perlakuan khusus ya, apalagi kalau misalkan mengirim ke luar pulau. Nah yang paling jauh ngirim kemana Mbak? Paling jauh itu kalau untuk lele kita sudah pernah ke Aceh. Ke Aceh sama ke Papua itu sudah pernah. Kalau untuk jalur udara ya, kalau jalur kereta ya yang daerah Jawa itu kereta. Terus ini untuk layanan pengiriman itu apakah BRPI yang menyediakan atau pembeli sendiri yang mencari ekspedisi ya? Kita nyebutnya ekspedisi ya untuk pengiriman larva, benih ataupun indukan yang dipesan. Biasanya kalau BRPI sendiri itu sudah punya langganan ekspedisi yang biasa ngirim. Tapi apabila pembeli sendiri sudah punya ekspedisi kepercayaan ya dipersilakan untuk mengambil ke BRPI. Karena prinsipnya BRPI itu hanya menjual ikan, induk, calon induk, benih. Jadi ekspedisi itu sebenarnya sudah di luar BRPI, udah pihak ketiga. Jadi kalau emang pembelinya sudah punya ekspedisi yang mereka percaya ya silakan aja. Dari kami pun ada, dan itu pun untuk pembayaran antara pembelian barang sama ekspedisi itu terpisah. Jadi kalau ikan itu langsung masuk ke rekening negara, kalau ekspedisinya ke ekspedisinya masuknya. Jadi udah terpisah, keuangannya udah terpisah. Dan billing yang kita keluarkan pun itu hanya billing pembelian ikan. Sementara untuk ekspedisi ya dari ekspedisinya yang ngeluarin. Invoice-nya ya. Oke. Nah, sudah punya pengalaman yang maaf nih ya kurang mengenakan nggak soal pengiriman ini Mbak Deni? Ya itu tadi ya, kembali yang kita kirim, BRPI kirim ini kan makhluk hidup ya, ikan gitu ya. Nah sudah pernah punya pengalaman yang kurang mengenakan nggak soal pengiriman nih? Kalau selama ini untuk lele, alhamdulillah aman terkendali, karena makanya saya hanya bisa menyarankan lele. Tapi kalau untuk di luar komoditas lele itu kami tidak menyarankan. Tapi apabila pembeli itu memaksa atau berani dengan ekspedisi pilihan mereka, ya itu resiko ditanggung mereka. Jadi memang kita ada pernyataan disclaimer bahwa memang kita hanya menjaga ikan. Setelah keluar itu udah tanggung jawab ekspedisi gitu. Jadi kita sudah ada surat di situ untuk menjaga keamanan ikan kita. Gitu, ini masih. Di divisi penjualan Mbak Deni ada yang membantu atau hanya Mbak Deni sendiri? Tim penjualan itu ada 3 orang, 1 Pak Zainal, 2 Mas Uus, ketiga saya. Kalau saya tuh lebih ke administrasi dan mungkin menerima pesanannya. Kalau untuk teknis pengepakan atau apa itu Mas Uus yang lebih yang menangani lah. Jadi biasanya pembeli juga selain ke hotline langsung ke Mas Uus untuk pengiriman atau apa-apa gitu. Berarti nanti ini tim kreatif ada episode khusus ya untuk tim teknis ini ya, pengepakan ya Mbak ya. Kayaknya jadi episode tersendiri nanti di luar episode ini ya Mbak Deni. Mungkin nanti juga bisa datang kembali bersama yang ini menangani Mas Uus ya, Mas Uus itu untuk episode tentang pengepakan sendiri. Nah ini tadi soal pengiriman ya Mbak. Terus kalau misalkan next selanjutnya ke depan itu Sobat Fish Chat ingin lebih tahu lagi tadi selain hotline, apakah ada yang bisa dihubungi atau bisa menjadi sumber supaya Sobat Fish Chat itu menggali lebih dalam tentang BRPI dan komoditasnya?
Kalau untuk apa namanya kayak seperti harga atau apapun itu sebenarnya sudah ada di website kita. Jadi setiap ada perubahan harga itu sudah kita upload di PPID-nya BRPI. Itu sudah ada. Terus kalau pengen lebih lagi mungkin bisa menghubungi apa namanya selain hotline, dan kita kan sering ada update juga setiap ada penjualan itu di medsos juga ada update. Mungkin bisa kita, ya. Meninggalkan komen atau apapun lah di medsosnya BRPI selain hotline. Nanti kalau sudah terhubung ke hotline biasanya nanti akan diarahkan langsung ke Mas Uus. Gitu. Ke tim penjualan ya yang penjualan. Di belakang ya yang di tempatnya Mbak Deni ya di divisi penjualan ya. Oke. Mbak Deni terima kasih ya. Semua informasinya sudah cukup membantu para Sobat Fishchat untuk mungkin kemudian nanti ke depan Sobat Fishchat akan semakin tertarik ya untuk bersama-sama membudidayakan ikan, karena usaha budidaya ikan juga sekarang adalah usaha yang menjanjikan. Nah, Mbak Deni, sebelum kita tutup nih, harapan Mbak Deni nih, nah yang ada kaitannya dengan penjualan komoditas ikan unggul BRPI ini, boleh disampaikan Mbak Deni harapannya? Harapannya ya apa ya, lebih banyak lagi lah yang memanfaatkan ikan-ikan BRPI, karena kan kita sudah tahu keunggulannya, sudah tahu nilainya, dan apa namanya apabila membeli ikan-ikan kita itu mohon belinya di BRPI, karena kan kalau BRPI itu sendiri setiap ikan yang keluar dari kita itu ada SKA-nya. Jadi yang bisa kita jamin hanya ikan-ikan yang keluar dari BRPI. Andai dikata di luar mereka beli mutiara tapi bukan dari BRPI, ya itu sudah tidak menjadi kewajiban kami untuk menjamin bahwa itu benar mutiara atau bukan, itu beneran Sri Kandi atau bukan. Jadi intinya kalau belilah yang asli dari tempat yang asli ya. Pokoknya kalau yang bibit, benih atau indukan yang dibeli ya dari BRPI udah pasti ya Mbak, jaminan mutu ya, komoditas unggul nih. Jaminannya. Oke, Sobat Fishchat, hari ini kita sudah mengulik sedikit lebih dalam tentang penjualan komoditas ikan unggul dari BRPI. Nah, sekali lagi saya sampaikan apabila Sobat Fishchat tertarik ya dengan komoditas ikan unggul BRPI, Sobat Fishchat bisa menghubungi hotline BRPI di 021 16 16 8500. Sekali lagi 0821 16 16 8500. Atau ya kalau ingin lebih tahu lagi bisa mengikuti media sosial BRPI, Instagram, Twitter, Snack Video, dan juga jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube kami, terutama Fishchat Podcast BRPI. Saya Ari Kusumawardhani undur diri, sampai jumpa di episode-episode Fishchat Podcast BRPI. Bisa berkarya inovatif, semangat aplikatif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.